Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to channelku Agung Rahmat. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada kalian yang udah menonton videoku sampai 46 ini. Jadi di videoku yang 46 ini aku bakal ngejelasin mengenai lanjutan dari project databaseku yaitu Tokoku. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin mengenai tabel penjualan. Nah, kita review dulu yang dari kemarin-kemarin. Untuk membuat sebuah tabel, itu kita membutuhkan create tabel, terus nama tabelnya apa. Nah, ini kan kebetulan aku mau ngebuat tabel mengenai penjualan kan. Jadi untuk tabel penjualan ini berfungsi sebagai untuk mencatat transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Oke, untuk fieldnya itu adalah nomor nota dengan aku kasih tipe data 20 dengan syarat tidak boleh kosong dan unik atau primary key. Dan tanggal penjualan itu aku kasih tipe data date yang tipe data ini mempunyai value tahun, habis itu bulan, dan terakhirnya tanggal. Itu adalah date. Terus jumlah barang atau integer. Ada bilangan bulat. Terus untuk total itu aku kasih tipe data integer atau bilangan bulat juga. Terus di sini nih yang paling penting nih, ID member. Nah, ID member kan kemarin aku udah kasih ke tabel member kan. Nah, terus aku kasih di sini juga. Nanti aku jelasin mengenai apa fungsinya. Kok ada tabel member di sini. Jadi ID member ini kayak kemarin aku kasih varchar 15 harus sesuaiin ya guys ya. Terus ID barang. ID barang aku kasih tipe data varchar dengan maksimal karakter 15 dan aku kasih ID karyawan yang ada di tabel karyawan dengan aku kasih varchar maksimal 15 ya kayak kemarin. Nah, ini yang terpenting. Jadi kan di sini kan ada yang namanya foreign key kan. Jadi foreign key ini berfungsi sebagai relasi antar tabel. Nah, artinya nanti kan di sini untuk foreign key ini dari adi tabel yang field ini terus mempunyai relasi ke tabel member. Ini tabel member terus ID member. ID membernya itu dari field tabel member. Terus ada juga foreign key dari ID barang yang kemarin kita di video part 3 atau part 4 kemarin aku ngebuat ID barang kan atau tabel barang dengan feed ID barang. Nah, di sini ada ya di sini adalah feed ID barangnya terus mempunyai referensi dari tabel barang dari ID barang. Jadi di tabel barang ini juga mempunyai ID barang juga. Terus foreign key. Untuk foreign key itu adalah maksudnya untuk foreign key ini adalah ID barang. Nah, untuk fieldnya ID barang ini aku kasih di sini, terus mempunyai referensi atau berkorelasi dengan tabel karyawan. Jadi tabel karyawan itu mempunyai ID karyawan juga. Nah, artinya adalah suatu transaksi harus memiliki member yang terdaftar. Ini yang pertama ini artinya kayak gitu. Jadi satu transaksi harus memiliki member yang terdaftar. Jadi yang jadi ketika transaksi membernya itu harus terdaftar itu loh. Biar nantinya gak bakal error atau bisa bisa ketemu atau mempermudah. Terus untuk yang kedua ini artinya adalah
barang yang dijual harus ada pada tabel barang. Nah, untuk pemasok dari barang atau jenis-jenis barang itu harus ada di ID barang. Jadi maksudnya di tabel barang. Terus yang ketiga, ini adalah yang ketiga, ini artinya adalah karyawan yang melayani harus terdaftar pada tabel karyawan. Jadi di ID karyawan ini harus ada, maksudnya ID-nya itu harus pas dari ID dari karyawan, dari tabel karyawan. Nah, habis itu kita running. Oh ya, nah ini kenapa salah? Karena pertama-tama kita belum merunning atau menggunakan tabel database dari database kita. Jadi use ini kita running dulu. Set, pasnya berhasil. Nah, terus kita bisa running deh di sini. Oke, ini kan muncul tanda centang kan, berarti berhasil. Baik, terus untuk mengecek dari posisi penempatan dari baris dan kolomnya dari sebuah tabel atau keposisian dari tabel, itu caranya adalah dex, terus kasih nama tabelnya apa? Tabelnya adalah penjualan. Terus titik koma sebagai tanda titik. Nah, ini kan bakal muncul semua kan? Bakal muncul semua mengenai posisi dari tabelnya atau syarat-syaratnya dari tabel. Nah, habis itu adalah kita bakal ngisi atau memberikan sebuah value pada tabel tabel penjualan. Ini adalah value-nya ya guys ya. Nah, ini adalah value-nya. Terus yang oke, kita review dulu dari yang sebelumnya aku jelasin di part-part sebelumnya. Jadi untuk mengisi sebuah value atau memberikan value pada tabel itu caranya adalah insert into atau menambahkan sebuah isi dari tabel mana. Kan ini kan tabelnya penjualan kan, yang tabelku ini. Terus dengan value ini adalah nomor nota, habis itu adalah tanggal penjualannya. Ini kan dimulai dari tahun, terus bulan, habis itu tanggal. Terus jumlah barangnya berapa, terus totalnya, habis itu ID member, ID barang, habis itu ID karyawan. Nah, pas kan? Oke, kalau gitu kita running. Nah, pastinya muncul ada centang kalau misal memang benar penempatannya. Habis itu kita bakal ngelihat bagaimana value-value kita bisa terisi atau enggak, atau isi dari value kita, cara melihat isi value dari tabel penjualan. Caranya adalah select, terus habis itu kasih tanda bintang, terus from, tabelnya adalah penjualan, kasih titik koma, jangan lupa sebagai identitas titik dalam sebuah aplikasi MySQL Workbench running. Nah, ini bakal muncul field-fieldnya ya guys ya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih kepada kalian yang udah menonton videoku sampai akhir. Jangan lupa like dan komen ya guys ya. Oke, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf ketika aku ada salah sebuah kata atau pengucapanku.
Oke, cukup dari aku dalam video yang 46 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.